adalah isi hatimu, supaya kami hidup di bumi seperti di sorga. Kamilah warga kerajaan-Mu. Kerajaan Allah adalah kerajaan kebenaran, kerajaan kesucian, kerajaan kelimpahan, dan kerajaan kemenangan. Engkau mengatakan kami akan hidup lebih dari pemenang. Sampaikan isi hatimu Tuhan dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keyboard tinggal sini. Shalom. Ibrani pasal 12 langsung adalah tema kita buat bulan ini. Pursue holiness. Baca bahasa Inggrisnya ya. Pursue peace with all people and holiness, without which no one termasuk sini, terutama sini, will see the Lord. Berusaha tidak cukup, kejarlah hidup damai dengan semua orang. Banyak peperangan itu bukan Rusia Ukraina, tapi dalam rumah kita. Kamu kira aku datang membawa damai sejahtera? Aku datang bawa pedang. Aku datang pemisah. Anak akan melawan bapaknya, mertua dengan menantu dan sebagainya. Tapi perintah Tuhan, pursue shalom, pursue peace with all cost. Nah saudaraku, kalau ada perlombaan menangkap kelinci, kira-kira yang juara tuh paling banyak nangkap kelinci. Pernah nangkap kelinci? Hidup ini adalah keputusan. Saudara tak bisa nangkap kelinci banyak, selalu menentukan dulu satu. Itu yang saya tangkap. Ya, saya dari Bali, jadi satu begini, satu. Coba semua bilang satu. Beritahu kira-kira satu. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati murahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Nanti kita belajar dalam 1 Timotius 6. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena pengajaran yang salah. Mengira ibadah itu sumber cuan. Cuan sudah bahasa Indonesia sekarang. Nama tengah bapak saya, ibaratnya Pak semua cuan. Cien. Akar segala kejahatan apa? 2 Timotius 3, pertama cinta diri sendiri, cintami. Kedua, cinta wang. Yang ketiga, cinta kenikmatan. Nah itu enggak kelihatan berbahaya. Dan bukan cinta Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Ibrani dulu, Ibrani 12. Kita baca. Kita baca terjemahan yang lain paling bawah. In every relationship, bayangkan. Dengan keluarga inti, keluarga dekat, extended family, dengan jemaat, dengan teman-teman. Be swift to choose peace. Cepatlah untuk memilih damai sejahtera. Saudara kenal saya orang Surabaya tapi tidak suka berkelahi, saudaraku. Tidak suka bertengkar. Ada hal yang kita memang tidak usah urus, saudaraku. Ya. And run swiftly toward holiness. Saudara, cuma ada satu yang kita bisa kejar. Amen. Dan Tuhan mengatakan lari untuk mencari. Ini kembar, saudara kembar ini. Shalom, damai sejahtera dan holiness. Perhatikan kalau orang suka ribut, pasti nggak holy. Pasti. Orang suka melanggar peraturan, hati-hati saudaraku. Pasti hidupnya enggak benar.
Pasti hidupnya tidak benar. Dari mana saya tahu saya lahir baru? Dulu kalau sudah lampu kuning, lampu lalu lintas kuning, saya oper persenan, saya tancap gas. Begitu lahir baru, ketika kuning kita kurangi. Saudaraku, karena kebenaran itu adalah Kristus. Amin. Kristus adalah kebenaran kita. Mulai kita akan nyanyi kan? Kita mengejar Kristus. Oke, lanjutnya ayat 15 dan selanjutnya. Jaga jangan seorang pun menjauhkan diri dari apa? Grace of God, kasih karunia Allah. Jangan tumbuh akar yang pahit menimbulkan kerusuhan, yang menyemparkan banyak orang lanjut. Jangan ada orang menjadi apa? Cabul. Dan mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Amen. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika dia sadar untuk menerima berkat dia ditolak. Sebab dia tidak boleh kesempatan memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Terjemahan lain berkata dia meraung-raung. Dia baru sadar. Yang menganggap enteng hak kesulungan. Setiap daripada kita dapat hak kesulungan daripada Tuhan. Kita dapat favor dari Tuhan. Amen. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Waktu saya kecil bersama Pak Andrian dan saudara saya. Kita ada permainan saudaraku. Permainan sederhana. Ada barang yang kita sembunyikan. Ya, yang diuji enggak tahu. Tapi semua di sana, Pak Andrian, adik-adik saya semua. Misalnya ini barang yang dicari itu. Saya kalau menjauh, mereka bilang dingin, dingin sekali. Kalau jauh sekali mereka bilang beku. Tetapi ketika kita mendekati, ya mereka bilang hangat, hangat. Oh berarti dekat sini ya. Kalau kita lihat panas. Kalau sudah kena kita bilang mereka bilang apa? Terbakar. Coba sekarang temperatur Roh Kudus taruh di hati saudara. Ayo taruh. Oke. Coba lihat itu. Dingin, beku, hangat, atau panas. John Wesley, hamba Tuhan hebat itu yang berkata, aku biarkan diriku terbakar dengan kasih Tuhan. Dan orang dari segala penjuru melihat aku terbakar. Coba periksa lagi. Periksa saudaraku. Kalau orang tuh cinta tidak ada yang berat saudara. Betul ya? Ya. Oh saudara. Ya. Misalnya ini. Si Johnny baru pulang dari kuliah. Saudara capek. Dia taruh semua. Backpacknya semua. Ya John. Itu John bocor ya naik genteng. Aduh mami. Mami tidak punya perasaan. Tidak tahu ya aku belajar ini capek ini. Tidak tahu pacarnya telepon. Jani. Jemput aku dong. Padahal di luar hujan. Jangankan hujan air. Hujan peluru pun akan balas. Itu tandanya panas. Bagaimana saudara dengan Tuhan? Disuruh mengejar. At all cost. Damai sejahtera. Anda sudah dengar kesaksian saya bagaimana ketika saya dicari perkara sama orang. Ketika saya tidak ngeladeni malah saya diberkati Tuhan. Amen. A man of God is a man of peace. Seorang yang bukan saya hidupnya dalam sejahtera. Lihat orang punya iman atau tidak. Ketika ada masalah. Apa yang keluar dari mulut kita? Kalau ada yang mati aku. Tidak punya iman. Ada teman saya saudaraku. Bukan jemaat di sini, cuma enggak ada di sini ya. Kalau dia takut, dia kaget, dia bilang, corot. Kata saudaraku. Ada yang bilang macam-macam. Tapi kalau kita punya iman yang keluar, haleluya. Amen. Jadi yang pertama-tama jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Rangkul dia. Kasih karunia Allah seseorang namanya Yesus. Bukan God has love, God is love. Jadi kita harus tahu ya, kita tidak bisa mengejar dua kelinci, satu saja. Amen. Hidup ini adalah pilihan saudara. Hidup ini kita tidak bisa melakukan semua hal. Filipi 4:13 sering disalah mengerti. Filipi 4 ayat 13 itu berbunyi sebetulnya begini. Aku cakap melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan padaku. Dan itu dikhotbahkan begini.
Kalau kamu pengusaha, kamu akan punya 1000 toko. Katakan aku cakap. Bukan itu, baca ayat di atasnya. Tidak ada rahasia bagiku, kekurangan maupun kelimpahan. Saya melayani Tuhan 46 tahun saudara, tahun ini. Saya mau tanya, mana yang lebih sulit dihadapi? Kekurangan atau kelimpahan? Ayo jawab. Orang kaya bilang kekurangan. Kelimpahan mas. Saya ngalami kalau orang kekurangan saudaraku. Oh banyak utangnya. Waduh, jangankan ibadah raya. Ibadah anak-anak roki nongkrong disuruh. Saya pernah soalnya. Ya toh. Waduh, doa puasa ibu-ibu. Puasa apa aja. Tidak puasa, mempuasakan diri sendiri. Begitu keadaannya baik. Tadi kan sudah ngaku dosa saya. Begitu keadaan baik. Oh senang-senang. Nggak memuji Tuhan lagi gitar tak geletak ngambil raket tenis. Boleh loh, olahraga boleh loh ya. Tapi sampai jam 10 siang itu ngawur saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat sekarang. Kenapa dikatakan yaitu Esau itu cabul. Siapakah Esau? Esau ini adalah putra sulung daripada saudaraku yang kita lihat daripada Ishak. Abraham, Ishak, Yakub. Sebetulnya Esau dan Yakub, karena Esau itu adalah putra sulung. Tapi kita tahu bagaimana si Yakub ini tricky, banyak akalnya saudara. Dia tahu kokonya lagi berburu, pasti pulang capek saudaraku. Dan kemah itu dipenuhi dengan bau bruinebonen saudaraku, sup kacang merah. Dan si Esau sudah pulang, sudah capek. Waduh saudaraku. Berikan aku yang merah-merah itu. Karena dia disebut Edom. Edom itu merah. Merah itu daging. Oh kok enak. Jual dulu. Ayo barter. Hak kesulunganmu. Buat apa? Besok gua juga mati. Oh sini. Dia menganggap enteng pemberian Tuhan. Tuhan tuh kalau mau tahu kalau Tuhan itu murka. Pertama, dia menghina. Kalau kita menghina penyediaan Tuhan. Kalau kita menghina otoritasnya Tuhan. Kita lihat salah satu paling dahsyat itu Korah, Datan, dan Abiram. Dan 250 pemimpin. Bumi mengangangkan mulutnya. Dan mereka dikubur baik-baik. Tidak sempat menghubungi Pak Diki. Langsung dikubur Pak. Dikubur baik-baik. Bumi mengangangkan mulutnya. Yaitu melawan otoritas Tuhan. Siapa otoritas Tuhan? Orang tuamu. Zaman sekarang roh apa yang bekerja? Roh kedurhakaan. Durhaka itu apa? Tidak menghargai orang tua, tidak menghargai pemimpin rohani. Saudaraku, roh pemberontakan ada di mana-mana. Kapan itu ada seorang ibu muda kejar saya, Pak Arifin, sebentar. Pada saat itu saya mesti khotbah di tempat lain. Saya berbalik dan saya berkata, tunduklah pada suamimu. Dia tertegun saudara. Beberapa tahun kemudian saya diundang ke rumahnya. Ibu ini pendarahan tidak bisa berhenti. Sampai maaf ya, dia tidak bisa memakai rok bawah atau pantalon yang warna muda. Karena selalu ada bercak-bercak. Dia sudah pergi kemana-mana. Dia seorang kontraktor, saudara. Wanita dari kontraktor meneruskan usaha orang tuanya, orang kaya. Suaminya pegawai bank. Dan dianggap enteng suaminya. Ketika itu saya kan tidak kenal dia. Saya bilang tunduklah pada suamimu. Dia mengerti. Dan kemudian dia minta maaf pada suaminya. Ketika saya ke rumahnya ada persekutuan doa sekarang. Dan di situ saya baru tahu dia bersaksi. Pak Arifin. Setelah posisinya saya kembali ke suami saya kepala keluarga. Lihat bagaimana kita diberkati. Haleluya saudaraku. Menolak yang pemberian Tuhan. Ada di sini menolak pemberian Tuhan. Saya pernah. Saya berkata pada istri saya, kamu itu untung dapat saya. Itu kan menolak pemberian Tuhan saudaraku. Sampai Tuhan menghajar saya. Sampai saya berkata, kamu ini anugerah Tuhan buat saya. Para suami kehilangan kesempatan tadi ngomong sama istrimu. Rangkul dia Pak Budi. Pak Lukito rangkul istrimu. Kamu itu anugerah Tuhan buat saya. Amen.
Nah sekarang saudaraku, Esau itu kenapa rendah? Kenapa cabul? Tahu, dia punya 3 istri. Mungkin itu yang menginspirasi orang di Timur Tengah sana yang minta 4 istri. Dia sendiri punya 9 plus plus plus. Saudara yang 2 itu adalah orang Kanaan. Nah orang Kanaan itu saudaraku ketemunya tentu saja bukan di tempat ibadah. Tempat ibadah mereka. Mereka menyembah Baal. Ya, dewa kesuburan. Dan di situ pria maupun wanita menyediakan diri jadi pelacur bakti namanya. Pelacur bakti itu saudaraku, pria wanita ada. Ada ACDC komplit. Dan dia dapat istri dari situ. Hanya orang cabul pergi ke tempat semacam itu. Sekarang bentuknya lain, mungkin ada karaoke plus-plus dan sebagainya. Tapi kemudian ketika dia melihat bagaimana kedua istrinya ini tidak berkenan pada orang tuanya. Loh kebudayaannya lain. Apa hubungan berhala dengan Allah yang hidup? Tidak ada saudaraku, tidak ada. Lalu kemudian dia mengambil istri, ya kalau Yakub disuruh pergi ke Syria, jauh kan Padan Aram. Ya, saudaraku dari Beerseba paling selatan Israel pergi ke Syria. Sebab di situ ada saudara dari ibunya. Dan di sanalah Yakub bertemu dengan mertuanya dan dapat istri. Dia mengambil putri daripada Ismail, yaitu adik daripada Nebayot, jadi istrinya. Jadi nafsunya itu rendah. Pilihannya rendah saudaraku. Know you who you are. Kamu tuh putra putri raja. Banyak orang tua tanya saya, Pak kok sulit ya pasangan hidup anak saya? Saya bilang begini, loh putrimu itu putri raja. Ya, tentu saja pilihannya terbatas. Ya kan? Loh saudaraku, jangan ambil alternatif. Dan kemudian ketika dia mau coba mencari berkat itu, dia ditolak. Sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, kita cuma bisa mengejar satu. Saudara tahu Marta datang pada Yesus. Dia bilang gini, suruhlah adikku membantu aku. Jadi tadinya dia bantu masak lah si Marta ini. Membuat martabak saudaraku. Marta membuat martabak. Tetapi kemudian dia komplain sama Yesus. Dan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri. Susah itu bukan karena orang lain, menyusahkan diri. Ya, sebab menyusahkan di situ khawatir tentang banyak hal adalah merimnao. Katakan bersama saya merimnao. Tertarik ke berbagai jurusan, mengejar 10 kelinci saudaraku. Saudara hati-hati. Saya nih dulu punya, kalau ke Surabaya saya senang ke tempat teman saya yang jual arloji. Nah itu mengundang godaan saudaraku. Diam-diam saya tukarkan gitu ya. Karena itu saya ke Jakarta nanti 17. Tanggal 22 saya pulang. Kenapa? Tanggal 23 ada pameran mobil. Saya orang laki loh saudara, sukanya mobil. Dan saya punya uang untuk ganti mobil. Saya diajak orang, oh mobilmu sudah kuno. Rapopo. Nah ini saya mau ajarkan pada saudara. Contentment, rasa puas. 1 Timotius pasal 6. Coba itu kembali tadi. Segera di capture saja. Ini coba. Ini kunci untuk hidup. Konten ini apa? Rasa puas diri sendiri. Yaitu autarkia. Auto self. Arkeo itu adalah rasa puas yang mendatangkan keuntungan besar. Saya lihat itu. Ya, auto arkeo. Kembali ke tadi. Nah, ini yang disampaikan oleh hamba Tuhan hebat Peter Tanci yang akan bicara nanti di KLC. Pertama, centered on Christ. Dengan memandang pada Tuhan Yesus. Kedua, count your blessing. Hitung berkat satu-satunya. Jangan kau lupakan jumlahnya. Hitung berkat satu-satunya.
Nanti kau heran melihat jumlahnya. Istri saya kan selalu saksi. Biasanya ya kita tidak pernah hitung berkat itu. Tetapi ketika saya tidak bisa kemana-mana, lockdown. Tidak bisa saudaraku, bahkan kebaktian pun tidak bisa. 20 Maret 2020 sampai hari ini, setiap hari selalu ada dikirim makanan. Saudaraku. Selalu kita ngalami, count your blessing, membuat hatimu bersyukur pada Tuhan. Yang ketiga itu, confidence in God's promises. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Amin. Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir. Khawatir apa? Merimna. Tertarik. Contoh daripada Marta itu. Saya pernah satu kali ketawa melihat suatu sandiwara di televisi. Zaman dulu kan masih TVRI ya. Di situ ada seorang bapak. Yang setiap mau tidur, saudaraku, dia itu yaitu perkututnya, kucingnya, sepedanya diikatkan pada badannya pakai benang, saudaraku. Pakai tali. Jadi misalkan ada yang ketarik sedikit, dia tahu ada orang mengambil kucingnya. Dia tidak bisa tidur. Itu namanya ditarik berbagai jurusan. Marta, Marta, kamu menyusahkan diri. Karena itu cuma satu hal telah aku minta pada Tuhan. Mazmur 27 ayat 4. Amen. Confidence in God promises. Indonesia gelap. Saya teriak, waktunya bersinar. Amen. Saudara, Tuhan itu sanggup memenuhi janjinya. Tuhan itu berkuasa. Kalau ada janji, berapa nilai janji? Tergantung yang bicara, saudaraku. Misalnya ini, Donald Trump berdiri sini. Dan dia berkata, every rupiah of yours, I will change into US dollar. Jadi 1 rupiahmu 16.000. $1. Waduh, royoan orang ke sini. Tapi misalnya Dulkimo yang ngomong di sini. How big is your God? Amen. Confidence in God promises. Orang benar itu tenang seperti singa muda. Tapi kalau kamu ngaku Kristen tapi waduh saudaraku duduk gelisah. Ada seorang ibu di sini, saya tidak mau tunjuk orangnya. Sangat berhikmat. Dia punya putri 3 cantik-cantik. Ada satu yang dekati putrinya. Diajak ke gereja saudaraku. Terus ketika diajak ke gereja, orang ini tidak kremian loh. Isa keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Lalu dia bilang, tidak usah diperhitungkan orang semacam ini. Hati-hati, singa atau kucing garong. Hati-hati ya, para orang tua yang punya anak-anak hebat. Coba nih di capture dulu, ayo silakan. Centered on Christ. Yesus itu luar biasa. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan dia. Keperluan dia cukupkan. Pujihu aku puas, ku sungguh puas, puas dengan dia. Setelah tadi temperatur sekarang pegang di sini. Apa puas di sini? Apa tanda orang puas? Puas itu kenyang. Kenyang dengan kemurahan Tuhan. Kalau orang kenyang, dikasih makanan enak pun, tidak usah, sudah kenyang. Satu hari ada orang Jawa mengejar bemo. Mengejar bemo di Ambon. Supono. Loh sampai ngerti jenengku loh. Namanya Supono. Padahal Supono artinya sudah penuh. Amin. Supono. Count your blessing. Confidence in God promises. Jadi pertama tadi sudah temperatur ya. 1 Timotius pasal 6 sekarang. Nah saudaraku, 1 Timotius pasal 6 ini kita baca ayat ketiga. Jika seorang mengajarkan ajaran lain. Paling bahaya kan saya bilang pengajaran sesat.
Hati-hati saudaraku. Pengajaran sesat ini apa yang diajarkan? Ya, yaitu tidak menurut perkataan sehat. Jadi ada perkataan yang tidak sehat. Yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ya, ia adalah orang yang sok tahu. Orang Indonesia terkenal super kepo, saudaraku. Sok tahu. Padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, bersilat kata, menyebabkan dengki, citra, fitnah, dan curiga. Akibatnya percekcokan. Asalnya cocok. Mendadak cekcok. Masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah kekhawatiran. Akibatnya pinjol, saudaraku. Pinjaman online. Sekarang ada nama baru pindar. Sami mawon, apa itu? Pinjaman daring. Tetapi yang terkena itu banyak ibu rumah tangga, orang yang kena PHK, dan satu lagi sekarang, mahasiswa. Mereka itu pinjam online, tidak bisa kembalikan, lalu masuk judi online. Sehingga saudaraku, saya ketemu banyak keluarga, masalahnya bukan perselingkuhan, tapi masalah pengaturan keuangan. Masalah apa? Pengaturan keuangan, saudaraku. Ya, saya kasih tahu ya, lihat sini. Kamu ambil pinjaman pinjol, kamu akan benjol. Tapi kalau kamu judi online, judol, kamu akan berodol. Pinjol akibatnya apa? Benjol. Kalau judol, berodol, saudaraku. Saya lihat itu. Ya, percekcokan yang tidak lagi berpikiran sehat. Dan yang kehilangan kebenarannya mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Memang ibadah kalau disertai apa? Rasa cukup. Memberikan keuntungan besar. Sebab ku tak membawa. Kok serem? Males gitu. Ku tinggal semua pada akhirnya. Aduh. Kita pun tidak apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya koreksi. The love of money is a root of all evil. Bukan the root. A root of all evil. Sebab memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyiksa dirinya berbagai-bagai duka. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi engkau manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bahasa Inggris. Ya. But you, O man of God. Ya. Flee, melarikan diri. Kita lihat ada dua arah di sini. Yang satu melarikan diri, yang satu mendekati. Cuma ada satu yang kita bisa kejar. Jauhilah daripada ingin kaya, ya mengira bahwa sukses itu adalah keuangan. Saudara, itu cuma bonus. Amin. Ya, tapi apa yang harus kita kejar? Bahasa Inggris baru betul. Righteousness. Dengar ya, lihat sini saudaraku. Jesus didn't come to make you rich. Jesus come to make you righteous. Kalau dia memberikan kaya gampang, saudara. Dia adalah Salomo. Berapa istrinya? 1000, saudaraku. Ya, istri 300, gundi 700, pacar 2000. Dia punya kekayaan itu saudaraku. 666 talenta emas per tahun. Per tahun atau per bulan? Per bulan mungkin.
Satu talenta itu 32 kilo, kalikan sendiri. 666 kali 32. Kalikan saudaraku, hampir 2 juta sekarang. Kalikan itu. Tetapi saudaraku, Tuhan mau kita jadi man of God. Righteousness, godliness. Godliness dengan holiness itu saudara kembar. Kalau orang ada kekudusan Tuhan, dengan sendirinya dia suka ibadah, suka menyembah Tuhan, suka memberi buat pekerjaan Tuhan. Ya, faith, love, patience, and gentleness. Ayat 12 disuruh bertanding. Dalam pertandingan iman benar, rebutlah apa yang kita mau rebut? Hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan kau ikarkan ikar yang benar di depan banyak saksi. Lupakan yang telah lalu, kata dia. Berlari pada tujuan. Sebab itulah panggilan untuk hidup kudus. Be ye holy for I am holy. Tuhan tidak bilang be ye rich. Be ye holy for I am holy. Mau kaya? Gampang. Rasa cukup. Kita lihat dulu satu klip yang satu ini. Silakan. Enak jadi gembala bisa ngatur. Lihat dulu yang satu ini. Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai, buka pintunya. Ah. Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar. Sekarang. Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau lakukan? Apa? Berapa umurmu? Jangan. 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua. 3 hari. Kau harus bayar semuanya. Atau aku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali. Elisa!
Elisa. Hai, apa kabar? Hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan. Dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya. Mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu. Minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa. Dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Ayo, ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Cepat, ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Tuhan menolong kita sejauh yang kita percaya kepadanya. Jangan terlalu sedikit. Elisa! Elisa! Ini. Elisa! Elisa, aku melakukan perkataanmu dan Jualah minyakmu dan bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya, kau dan anakmu. Bahasa aslinya hiduplah dari lebihnya. Allah kita adalah Allah yang lebih dari cukup. Dan dia mau kita hidup dari lebihnya. Aku datang memberikan hidup yang segala kelimpahan. Debt collector menggambarkan iblis yang lagi hutang dosa. Sudah dibayar oleh Yesus. Lihat wajahnya semeringah saudaraku. Ketika debt collector datang, dengan gagahnya, dengan langkah pemenang, bayar hutangmu, jual minyakmu, bayar hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Kedua anaknya diselamatkan.
Dalam firman Tuhan, 2 Raja-Raja 4, ada 2 orang wanita. Saya mau tanya dulu, berapa banyak sobat percaya kalau saudara hidup benar, sesuai dengan firman Tuhan, hidup suci maksudnya, ya, maka saudara, keuangan saudara akan baik-baik saja. Siapa percaya angkat tangan? Siapa yang ngajari saudara? Ini istri Nabi loh, bukan napi. Nabi. Tapi dia ninggalin utang. Hari ini jantungmu berhenti berdetak. Para suami dengar saya. Ya, batang otakmu tidak bekerja, tidak ada napas, tidak ada jerut nyadi. Apa yang kita tinggalkan? Oh, satu kali ada pengkhotbah yang berkhotbah dengan berapi-api. Hutang dosa sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tepuk tangan semua. Hutang uang dibayar anak cucu. Saya ngamuk saudaraku. Kamu sini. Kamu jangan khotbah dulu. Sampai kamu mengerti. Itu tak tanggung jawab namanya. Lo kasihan loh Bapak Presiden kita ditinggalin utang banyak. Firman Allah mengatakan, engkau tahu suamiku itu takut akan Tuhan. Tidak cukup. Cerdas rohani. Tidak sejajar dengan cerdas keuangan. Ikuti bersama saya. Cerdas rohani. Nabi loh itu. Bukan nabi. Bukan babi. Tapi ninggalin utang. Bahkan hampir saja kedua anaknya jadi budak. Sementara yang satu lagi. Nanti kita akan kembali ke sana. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat ke-8. There is a great woman. Ada seorang wanita yang disebut great. Sayang diterjemahkan kaya. Great itu hebat, lebih dari kaya. Pada kurun waktu yang sama. Suaminya bukan nabi. Suaminya seorang pengusaha biasa. Bahkan saudaraku, dia orang percaya yang pas-pasan aja. Ketika suaminya, istrinya mencari Nabi Elisa. Ngapain lu pergi ke sana? Bukan Sabat, bukan hari raya. Buat dia itu menjalankan kewajiban. Tapi keuangannya baik. Pertama-tama, saudaraku, saya belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 dan selanjutnya. Dia bergaul dengan orang-orang benar. Tercatat dalam kitab Amsal. Yaitu, celakalah kita kalau kita bergaul dengan orang bebal. Bebal itu lebih dari bodoh, saudaraku. Dan Mazmur pasal 1 kata berbahagialah orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Itu akan malang saudaraku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kenapa Nabi itu ninggalin utang? Firman Allah mengatakan dia takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan mungkin ya tidak konsumerisme, tidak flexing. Tapi mungkin terkena penyakit juru selamat. Penyakit juru selamat itu saudaraku, ya, menolong orang lah disuruh Tuhan. Saya masih ingat kenapa kami kehilangan rumah. Rumah kami dulu di Jalan Bawean 32, 34, 600 meter. Rumah bagus, hilang. Gara-gara apa saudaraku? Satu hari ada teman papa saya datang ke sana nangis-nangis. Dia panggil papa saya, Ko Oscar, kalau engkau tidak tolong saya dibunuh. Lalu di luar itu ada debt collectornya. Nah Harley Davidson tahun 40-an. Muter-muter dekat. Orang ini dikejar terus saudaraku. Lalu papa saya timbul. Yaitu saudaraku, penyakit juru selamat. Dia masuk ke kamar. Dia bilang mama saya, mana sertifikat rumah? Dipinjamkan saudaraku. Saudaraku apa yang terjadi? Ya, papa saya dikasih pinjaman dikit lah. Hilang rumah kita. Kita berakhir di jalan Pandigiling saudaraku. Di tengah pasar. Oh saudaraku, kamar saya bagian belakang. Kalau hujan naik airnya saudaraku. Tempat tidur saya jadi kapalnya Nabi Nuh. Jangan ketawa, dulu nangis. Saudara yang kasih, ini kuncinya. Bukan cuma itu, dia juga yaitu
investasi di pekerjaan Tuhan. Saudara kalau lihat ini. Ini kepemberian daripada jemaat. Saya dapat hadiah saudaraku waktu saya ulang tahun. Ke-74, besoknya hari Minggu, Pak Roni telepon. Pak Arifin, ada hadiah buat Bapak. Gereja kita ke-453. Di satu desa namanya Tua Pejat. Di Pulau Sipora. Mentawai, itu paling luar dari Indonesia. Saya ucap syukur sama Tuhan. Dari mana itu semua? Itu kekayaan sebenarnya. Invest di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu kita melihat di sini. Elisha ini seorang hamba Tuhan itu tahu balas budi. Dia berkata pada hambanya Gehazi. Engkau lihat wanita itu tadi. Dia begitu bersusah-susah buat kita. Oh, suaminya udah tua. Dan mereka tidak punya anak. Dan wanita itu dipanggil. Wanita Sunem ini dipanggil. Lalu kemudian saudaraku, Sunem itu artinya quietly. Quietly itu artinya tenang. Hati-hati kalau yang itu pasti ada gejala-gejala ODGJ. Apa itu? Para suami. Sukacita ya kalau di rumah ini tenang, damai sejahtera, enggak ada cekcok. Cekcok itu buat orang yang enggak punya pikiran waras. Dan apa yang terjadi saudaraku dipanggil? Adakah yang bisa aku bicarakan dengan raja? Atau dengan panglima? Dan wanita ini menjawab, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Hidupku ini puas, sudah cukup, enggak perlu apa-apa lagi. Saya tadi berikan 3C untuk contentment. Yang pertama apa? Centered on Christ. Apa yang kedua saudaraku? Count your blessing. Yang ketiga, confidence in God promises. Mari kita lihat, kita coba selesaikan wanita yang pertama tadi. Ada beberapa langkah. Pertama, tampilkan slide nomor 62 atau 64 itu. Pertama-tama, stop borrowing money. Berhenti capture ini. Berhenti cari pinjaman lain. Dari pindar ke pinjol, jadi pinjol-pinjol. Kalau dapat masuk judol, akhirnya brodol. Stop borrowing money, itu nomor 1. Wanita tadi disuruh apa? Pinjam bejana kosong. Artinya keluarga ini masih dianggap baik oleh lingkungannya. I dwell among my people, kata wanita itu. Kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, home power. What do you have in the house? Apa yang kamu punya dalam rumah? Kemarin itu ada hamba Tuhan sih, cuma dia sangat teruang. Punya utang saya bayar. Saya tanya pada dia, what do you have in the house? Kamu masih punya badan sehat? Ya toh? Paling sedikit, kalau kamu sementara tidak boleh khotbah, kamu bisa menolong orang lain, konseling, dengarkan masalahnya, kasih hikmat Tuhan. Yang ketiga, seek a man of wisdom. Carilah orang yang punya hikmat. Ya saudaraku, siapa El Shaddai, the double-breasted one, the oversupply God. Baca yang terakhir, 1, 2, 3, the oversupply God. Amen. Bertindak dengan iman, bertindak dengan firman-Nya. Saya pernah saksikan ini berapa tahun yang lalu. Ada satu keluarga, suaminya bertobat tapi ninggalin utang. Rumah dijual, kantor dijual nggak cukup. Lalu waktu ibu ini menghadap kepada direktur bank tertentu, saudaraku, dan dia bilang gini, saya tidak mau tahu, karena ini tunggakannya sudah lama, kalau akhir Desember tanggal 23 sebelum hari Natal, kamu tidak bayar lunas, aku sita rumahmu dan kantormu. Waduh saudaraku, waktu itu dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Oh ya, tidak punya hati nih direktur bank ini. Ya berseru saja sama Tuhan, gua tidak peduli, pokoknya gak lunas gua sita.
Lalu pada saat itu, saudaraku, itu sekitar awal tahun lah ya. 2 putranya yang sekolah luar negeri mesti pulang. Dia punya 3 putra, yang paling besar seorang putri. Dan saya masih ingat itu. Saya tanya dia, berapa utangmu? 350 juta. Tapi tahun 85 saudara. Besar itu. 350 juta. Pak Arifin, mesti apa saya bacakan firman Tuhan ini? Kamu percaya saya diberi hikmat Tuhan? Percaya. Ayo berlutut. Ibu dengan 4 anak di sini. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau adalah the oversupply God. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita muji Tuhan. Lalu saya letakkan tangan atas mereka. Itulah Tuhan, ada orang menghina mereka. Teriak saja sama Tuhanmu. Saya doa. Lalu saudaraku, anak paling kecil itu umur 17. Belum lulus SMA. Saya tanya, what do you have in the house? Mereka punya usaha rumahan kecil saudaraku, yaitu menggulung trafo untuk TL. TL zaman dulu saudaraku ada yang digulung gitu. Cuma itu usahanya. Menghadapi 350 juta. Tapi Tuhan dengan segala caranya yang ajaib. Anak yang paling kecil ini, yang dipanggil Sinyo saudaraku. Dia bilang, "Mah, aku tak coba minta kerjaan. Aku minta proyek. Minta pinjam baju batiknya papa." Dia pakai baju batik papanya. Dia menghadap salah satu instansi di mana dulu memang papanya rekanan di sana. Nggak tahu bagaimana bisa dipercaya saudaraku. Liwan gulung kabel itu mereka bersatu. Kalau orang bersatu itu menang saudara. Coba lihat ini ibu jari, ini 4 anaknya. Bersatu. Amin. Luar biasa saudara. Kesatuan mendatangkan berkat. Saudara ajaib sebelum 23 Desember, saudara, maka hutangnya lunas. Yang lebih hebat dari itu adalah saya ketemu direktur bank ini. Kebetulan dia kakak pendeta yang undang saya di Amerika. Bertobat saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan cerita tetanggamu, jangan cerita teman arisan malah ditertawakan. Seek a man of wisdom. Lalu bertindak sesuai firman Tuhan. Ceritanya Pak Andrian ini legendaris. Legendaris, tak ceritakan di sini. Ya, apa Ibu Lili aja yang khotbah? Tak mau dia. Satu malam saudara, jam 2 pagi, ada telepon. Adikmu semaput. Adik saya ini Andrian ini, dia saudaraku ditinggalin utang. Dan harus saudaraku nyicil 1 bulan 40 juta, betul? Koreksi saya kalau saya salah. Dari utang 500 sampai 1 miliar. Pokoknya 1 bulan bayar 40 juta. Saudara, gak kuat dia pingsan. Duh, di kamar mandi. Datanglah saya. Dia sedang ada di situ. Dia bilang, aku gak kuat. Pertanyaan seorang hamba Tuhan. Ini kokonya loh, paling sayang dia loh. Kamu kembalikan persepuluhan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Ini jawabannya, ngerasa no. Bayar perpuluhan. Tuku susunya anakku gak cukup. Bayangkan saudaraku, tahun 85 loh itu. Iya toh? Sekarang anak yang kurang susu itu paling gemuk saudaraku, namanya Steven. Yang hebat itu adik saya Lili ini. Dia ini guru Inggris. Ya, suaranya kan pelan gitu ya. Dia guru Inggris, pernah dikancingin murid-muridnya. Dia jadi guru Inggris. Di mana tuh Diana tuh ya. Dibayar 400.000 kan. Dengan iman dia kembalikan 40.000. Belum bisa menabur, baru kembalikan. Persepuluhan itu membuka langit. Coba semua begini. Itu kunci untuk buka langit. Dan firman Tuhan mengatakan pintu banjir sorga. Pintu banjir sorga.
Dengar saudara, satu ketaatan kecil diperhitungkan Tuhan. To cut the story short, mereka tuh sampai malu kalau ngasih persepuluhan dan diangkat jadi bendahara sinode gereja Betani Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tadi sebelum saya naik dia tunjukkan. Cuma dia sendiri dan istrinya, anak-anaknya semua diberkati. Saya bilang Tuhan terima kasih. Why? Persepuluhan itu count your blessing. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, we count our blessing. Tapi itu belum menabur. Menabur itu setelah, kalau ada hujan, tidak ada benih. Bisa tumbuh? Tidak bisa. Apa kelebihan wanita yang satu lagi itu? Sunem artinya living quietly. Tidak bingung, tidak khawatir, tidak merimnao. Cuma satu hal, yaitu menyenangkan Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara. Tetapi Tuhan mau peduli dengan kehidupan kita. Bahkan keuangan. Sekali lagi, begitu banyak orang dan sebagian dari saudara dan saya dulu juga percaya seperti itu. Kalau hidupnya benar pasti beres. Tidak. Kita harus bijak mengatur keuangan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Pakai berdiri. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oversupply God. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Melimpah El Shaddai. Yang saya ceritakan bukan dongeng. Lili ada di sini. Bagaimana dengan sinyo itu? Saya punya fotonya, tunjukkan. Itu Sampurno. Sekarang wakil gembala dari Pak Yusak Adi Siswantoro. Jadi hamba Tuhan. Coba saudara lihat itu. Kalau dia ke Bali, aku enak saudaraku. Diundang ke Kempinski makan sashimi. Dulu sih sami, sekarang sashimi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Firman Tuhan bukan dongeng. Firman Tuhan adalah kebenaran. Saya mau beritahu kepadamu, Allah peduli. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku susah. Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku cemas. Yang kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Angkat tanganmu buat Allah kita. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai.
That great woman, anaknya mati. Dengan tenang dia bawa di atas tempat tidur dari Elisha. Suaminya tanya, mau kemana? Dia bilang shalom. Hatinya penuh damai. Kejarlah damai sejahtera dan kekudusan. Jaga pergaulan kita. Dia berkata pada suaminya, aku tak berteman sama dia ya. Sebab dia adalah hamba Tuhan yang kudus. He's a holy man of God. Look what the Lord has done. Lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan kudus.